Hai Kop Indonesia. Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. Carvalho ungkap 2 posisi yang ingin dimainkannya di Liverpool. Fabio Carvalho telah melihat ke depan untuk peran barunya di Liverpool setelah menyelesaikan kepindahannya senilai 7,7 juta pound sterling, mengungkapkan 2 posisi yang dia harapkan untuk dimainkannya. 1,5 bulan setelah perekrutan Carvalho dikonfirmasi, pemain berusia 19 tahun itu secara resmi diperkenalkan sebagai pemain Liverpool di Exa Training Center. Pemain internasional muda Portugal itu akan bergabung dengan beberapa rekan satu tim barunya untuk pertama kalinya dalam latihan pramusim pada hari Senin 4 Juli, dengan peran penting yang diantisipasi dari mantan playmaker Fulham. Masih harus dilihat di mana sang pemain cocok dengan sistem Jurgen Klopp dengan anggapan bahwa ia awalnya akan dianggap sebagai penyerang yang bisa beralih ke lini tengah. Namun dalam wawancara pertamanya dengan FFC TV, pemain Portugal merinci 2 posisi yang paling nyaman baginya. Jelas di Fulham saya bermain lebih dari peran nomor 10, jelasnya. Di sini tergantung formasi apa yang kita mainkan. Tetapi saya juga menyukai bermain di sayap karena saya cukup kreatif untuk bermain 1 lawan 1 dan menciptakan sesuatu. Seperti yang Anda katakan, saya lebih dari nyaman bermain di mana saja, tetapi 2 posisi itu adalah tempat saya ingin bermain. Carvalho yang menantikan setiap bagian dari jadwal musim panas sudah tidak sabar untuk memulai petualangan barunya. Saya sangat bersemangat untuk memulai, tambahnya. Ini adalah cara yang baik untuk mengenal semua orang, mengenal para pemain, dan saya tidak sabar untuk memulainya, tutupnya. Dijual atau tidak oleh Liverpool, nasib Firmino ditentukan pekan depan. Roberto Firmino berada di ambang pintu keluar Liverpool. The Reds dikabarkan akan segera memutuskan nasib Firmino pekan depan, apakah dijual atau dibarter dengan Adrien Rabiot dari Juventus. Kontrak Roberto Firmino masih tersisa semusim lagi bersama Liverpool. Sejauh ini, belum ada perpanjangan kontrak yang dilakukan kedua belah pihak. Belakangan, pemain asal Brasil sudah tersisih dari skuad utama dalam 2 musim terakhir. Kedatangan Diogo Jota menjadi alasan utamanya. Bahkan pada musim kemarin, pemain asal Brasil tersebut hanya mampu mengemas 20 penampilan di Liga Inggris dengan sumbangsih 5 gol dan 4 assist. Situasi kian sulit buat Firmino setelah Liverpool mendatangkan Luis Diaz pada Januari 2022 kemarin dan Darwin Núñez di bursa musim panas ini. Alhasil, Mirror memberitakan bahwa manajemen si Merah dalam waktu dekat akan bertemu dan berbicara dengan pihak Firmino terkait masa depannya di Anfield pada pekan depan dengan kemungkinan besar akan dilepas. Belakangan Mohamed Salah sudah diperpanjang kontrak dan Liverpool butuh menyeimbangkan neraca keuangan pasca mendatangkan Núñez dari Benfica dengan memecahkan rekor transfer Cup. Firmino punya harga pasaran sebesar 20 juta euro atau sekitar 312 miliar rupiah. Kalaupun tidak dijual, Liverpool diberitakan membuka opsi untuk membarternya pada bursa musim panas ini. Jurgen Klopp bilang belanja pemain sudah selesai, jangan percaya deh. Skuad Liverpool memang sudah sangat kuat, jadi tidak perlu ada perombakan besar-besaran. Jurgen Klopp hanya perlu menambah 2 atau 3 pemain untuk meningkatkan level. Tambahan pemain itu pun sudah didapatkan. Liverpool membungkus transfer Darwin Núñez dari Benfica dan mendatangkan gelandang muda Calvin Ramsey. Muncul dugaan bahwa 2 pemain ini akan menandai akhir pergerakan Liverpool di bursa transfer. Tapi benarkah demikian? Beberapa waktu lalu, Jurgen Klopp memang pernah berkata bahwa belanja pemain Liverpool sudah selesai, tapi komentar tersebut tidak bisa dipercaya begitu saja oleh analis Premier League Frank McAvenny. Menurutnya, Liverpool memang lebih berhati-hati dalam merekrut pemain, tapi bukan berarti mereka sudah cukup memperkuat skuad. Apakah saya percaya Klopp ketika dia berkata bahwa dia tidak membeli pemain lagi musim panas ini? Jelas tidak, saya tidak percaya, ujar McAvenny di Football Insider. Mereka tidak akan membeli pemain hanya untuk melengkapi skuad. Itu jelas satu hal yang tidak akan mereka lakukan. Jika ada pemain yang bisa direkrut dan pemain itu bakal menguntungkan Liverpool serta menambah kekuatan skuad, jelas mereka akan membelinya. Saya tidak ragu soal itu, imbuh McAvenny. Terlebih karena Liverpool harus mengincar Liga Champions dan berjuang di Premier League. Dengan adanya Erling Haaland di Man City, Liverpool harus membeli pemain lagi untuk memperkuat skuad, tandasnya.
Liverpool gelar latihan perdana, klub tanpa 11 pemain utama. Liverpool akan memulai latihan pramusim dengan pemeriksaan medis dan tes kebugaran pada Senin 4 Juli. Klub yang bermarkas di Anfield mengkonfirmasi 19 pemain untuk latihan hari pertama. Di antara mereka yang akan dilaporkan kembali adalah Thiago, Luis Diaz, Joel Matip, Jordan Henderson, Ibrahima Konate, Roberto Firmino, dan pemain baru Fabio Carvalho serta Calvin Ramsey. Tapi itu tidak akan menjadi grup dengan kekuatan penuh sampai akhir pekan ini karena 11 pemain lain akan bergabung dengan skuad setelah istirahat panjang karena komitmen internasional selama musim panas. Alisson, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold, Kostas Tsimikas, Fabinho, Naby Keita, Curtis Jones, Mohamed Salah, Diogo Jota, dan Darwin Núñez semuanya diharapkan kembali untuk penerbangan ke Thailand pada 9 Juli. Masih harus dilihat apakah grup itu akan terlibat dalam pertandingan persahabatan pembuka musim panas melawan Man United di Bangkok 12 Juli, meskipun tidak mungkin mereka akan tampil full. Yang lebih memungkinkan adalah kesempatan untuk mendapatkan menit bermain dalam pertemuan dengan Crystal Palace di Kelang, Singapura 15 Juli, yang bisa melihat Núñez melakukan debut tidak resminya. Klub hampir pasti akan menambah menit bermain untuk skuadnya secara bertahap selama 6 pertandingan jadwal pemanasan dengan beban kerja yang lebih berat untuk 2 laga berjarak dekat melawan Man City 30 Juli dan Strasbourg 31 Juli.